Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya perkenalkan diri. Saya Anissa Amalia bersama rekan saya Kartika. Kami dari FM22A ingin mempresentasikan tentang metabolisme purin dan pirimidin. Nah, apa itu purin dan pirimidin? Purin dan pirimidin merupakan basa nukleotida pada DNA dan RNA meliputi dua jenis basa nitrogen, yaitu purin dan pirimidin. Purin sendiri itu disusun dari cincin yang memiliki dua cincin, yaitu cincin 5 dan cincin 6, yang mana masing-masing mengandung 2 nitrogen, sedangkan pirimidin hanya memiliki cincin 6 yang mengandung 2 nitrogen. Purin adalah sekelompok molekul yang digunakan oleh seluruh sel tubuh untuk banyak proses biokimia penting. Mereka disintesis melalui jalur multi-step yang dikenal sebagai jalur sintetik de novo, melewati beberapa tahap di mana mereka dapat saling diubah dan akhirnya terdegradasi dan dikeluarkan sebagai asam urat. Metabolisme purin meliputi biosintesis purin, sintesis nukleotida purin difosfat dan trifosfat dari nukleotida monofosfat, penyelamatan purin atau purin salvage, dan kelebihan asam urat. Biosintesis purin. Penemuan jalur biosintesis purin diawali dari penelitian tentang urin burung, terutama rentetan reaksi metabolisme pembentukan asam urat, suatu analog purin yang tak larut air. Dalam biosintesis ini, atom-atom pembentuk purin ditambahkan secara bertahap ke ribosa 5-fosfat, sehingga purin disintesis langsung sebagai nukleotida oleh perakitan atom-atom penyusun cincin purin langsung ke ribosa. Selanjutnya ini ada gambar jalur biosintesis purin. Lanjut, ada sintesis nukleotida. Purin difosfat dan trifosfat dari nukleotida monofosfat. Produk biosintesis purin adalah nukleotida monofosfat, AMP dan GMP. AMP sendiri adalah inhibitor kompetitif, sedangkan GMP adalah inhibitor kompetitif yang terhadap IMP dehidrogenase. Nukleotida dikonversi melalui serentetan reaksi fosforilasi sehingga dibentuk trifosfat ATP dan GTP. Fosforilasi pertama menghasilkan nukleotida difosfat yang dikatalisis oleh dua kinase yang memerlukan ATP, yaitu adenilat kinase dan guanilat kinase. Adenilat kinase mencakup AMP ditambah ATP menjadi 2 ADP, sedangkan guanilat kinase meliputi GMP ditambah ATP menjadi GDP dan plus ADP. Kedua kinase di atas ini berperan sebagai deoksinukleotida monofosfat sehingga menghasilkan DADP atau DGDP. Selanjutnya ada penyelamatan purin. Purin salvage. Purin fosforibosiltransferase adalah adenin fosforibosiltransferase APRT yang memediasi pembentukan yang dapat bertindak baik perubahan hiposantin menjadi IMP atau guanin menjadi GMP. Penyelamatan purin memerlukan hiposantin dan guanin dan mengiatkan dengan PRPP sehingga membentuk nukleotida melalui reaksi HGPRT. Penyelamatan basa purin dan nukleotida dapat membentuk kembali nukleotida hampir 90%-nya. Fosforibosilasi purin bebas atau PO dengan bantuan PRPP menghasilkan purin 5 monofosfat. PO ditambah PPRP menjadi PURP ditambah PPI fosforilasi langsung ribonukleotida dengan bantuan ATP PUR ditambah ATP menjadi PURP plus ATP. Gambar skema penyelamatan purin bisa dilihat langsung dari gambar ini. Nah, ada kelebihan asam urat, hiperursemia dan kelebihan asam urat. Hiperursemia ini adalah suatu keadaan peningkatan secara kronik kadar asam urat dalam darah. Keadaan ini bisa disebabkan oleh gangguan pada katabolisme purin, gangguan dalam ekskresi asam urat oleh ginjal, dan atau asupan makanan yang banyak mengandung purin menyebabkan biokimia dari GOT bervariasi. GOT sendiri adalah istilah klinis untuk menggambarkan konsekuensi fisiologis dari asam urat yang berlebihan dalam cairan tubuh. Pendekatan pengobatan GOT biasanya dilakukan dengan pemberian allopurinol, suatu isomer hiposantin. Allopurinol adalah substrat santin oksidase, tetapi produknya melekat kuat sehingga enzim tidak mampu mengoksidasi substrat normalnya. Lalu ada Lysination syndrome, yaitu gangguan karena defisiensi HGPRT. Simptom sindrom Lysinsian adalah artritis GOT yang dapat melumpuhkan akibat dari akumulasi asam urat yang sangat berkelebihan sebagai produk degradasi purin. Sindrom ini disebabkan oleh defisiensi aktivitas HGPRT.
Gen struktural HGPRT terdapat di kromosom X, sehingga sindrom ini merupakan penyakit bawaan atau keturunan resesif. Sifat terkait seks atau sex-linked trait yang hanya terjadi pada laki-laki. Dampak negatif dari defisiensi HGPRT ini menegaskan bahwa penyelamatan purin punya peran penting daripada hanya untuk pemulihan penghematan energi dari basa-basa nitrogen. Gejala defisiensi HGPRT ini dapat dideteksi saat janin masih dalam kandungan atau amniosentesis. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Pirimidin adalah senyawa organik aromatik heterosiklik yang terdiri dari 6 atom karbon dan 2 atom nitrogen dalam cincin. Istilah pirimidin juga digunakan untuk merujuk pada turunan pirimidin, terutama 3 basa nitrogen yang bersama dengan 2 purin adalah bahan penyusun dari asam deoksiribonukleat DNA dan asam ribonukleat RNA. 3 pirimidin adalah timin yang hanya ditemukan di DNA, urasil yang hanya ditemukan di RNA, dan sitosin yang ditemukan di DNA dan RNA. Selanjutnya, metabolisme pirimidin mencakup biosintesis pirimidin, biodegradasi pirimidin, dan gangguan metabolisme pirimidin dan perbandingan metabolisme purin dan pirimidin. Biosintesis pirimidin. Cincin pirimidin sudah dibentuk sebelum melekat atau berikatan pada molekul ribosa 5P. Cincin pirimidin terdiri dari 6 atom dan dibentuk dari 2 molekul prekursor, yaitu karbomoil P dan asam aspartat. Biosintesis pirimidin terdiri dari 12 tahap, tetapi bisa dikategorikan menjadi 3 tahap utama berdasarkan produk utama yang dibentuknya, yaitu tahap pembentukan karbomoil fosfat, tahap pembentukan asam orotat, dan tahap pembentukan nukleotida pirimidin. Selanjutnya, biodegradasi pirimidin. Seperti halnya purin, pirimidin bebas dapat diselamatkan dan didaur ulang membentuk nukleotida melalui reaksi fosforibos transferase. Katabolisme pirimidin mengakibatkan degradasi cincin pirimidin menjadi produk-produk seperti substrat aslinya, yaitu aspartat, CO2, dan amonia. Katabolisme basa pirimidin, timin menghasilkan asam B-amino isobutirat dan bukan B-alanin. Berbeda dengan purin, pirimidin mengalami pembentukan cincin dan merupakan produk akhir dari katabolisme asam amino beta ditambah dengan amonia dan karbon dioksida. Pirimidin dari asam nukleat atau sumber energi di bawah pengaruh nukleotida, dan pirimidin nukleotida fosforilase menghasilkan basa bebas. Di sini ada gambar biodegradasi nukleotida pirimidin. Selanjutnya, gangguan metabolisme pirimidin, yaitu ada penyakit asidura orotat atau sindrom Reye. Jarang menimbulkan gangguan klinis. Penyakit ini disebabkan oleh ketidakmampuan menggunakan karbomoil fosfat. Penyakit ini ditandai oleh terjadi kelebihan pembentukan asam orotat. Ada 2 tipe, yaitu tipe pertama, defisiensi baik asam orotat fosforibosil transferase maupun orodilitat dekarboksilase. Tipe 2-nya, defisiensi oroditilat dekarboksilase saja. Orotic acidura keturunan adalah suatu gangguan biosintesis pirimidin UMP sintase tidak berfungsi atau tidak dibentuk. Gen UMP sintase terdapat di kromosom 3. Cincin pirimidin dapat diuraikan penuh menjadi produk terlarut bandingkan dengan purin yang membentuk asam urat. Pirimidin juga dapat diselamatkan melalui reaksi-reaksi dengan PRPP yang dikatalis oleh pirimidin fosforibosil transferase. Sini ada skema mekanisme pengobatan orotic acidura dengan UMP. Karbomoil fosfat dihasilkan dari reaksi antara CO2, glutamin, dan 2 ATP. Orotat terbentuk melalui reaksi karbonil fosfat dengan aspartat. Selanjutnya UMP dibentuk melalui reaksi orotat dengan PRPP. Nah, UTP ini dibentuk melalui reaksi UMP dan UTP. Sini ada perbandingan metabolisme purin dan pirimidin. Yang A, metabolisme purin, dan yang B, metabolisme pirimidin. Kesimpulan yang didapat, basa purin dan pirimidin yang tidak didegradasi didaur ulang menjadi nukleotida. Daur ulang ini tidak cukup untuk memenuhi semua kebutuhan tubuh, sehingga tetap diperlukannya sintesis. Sintesis pirimidin terjadi pada berbagai jaringan. Untuk purin jaringan selain hati, biosintesisnya sangat lambat, sehingga diperlukan proses penyelamatan salvage dari basa yang disintesis di hati dan disalurkan ke jaringan lain melalui darah. Salvage purin terjadi karena adanya enzim santin oksidase, enzim kunci yang mengubah purin menjadi asam urat. Enzim ini sangat aktif di hati dan di usus. Sekian dari kami, mohon maaf ada kata-kata yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.